sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khamsi mathalu nahrin ghumrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratin afatarawna dhalika yubqi alaihi min daranihi syai'a qalu la wa qala alaihi salatu wassalam as-salatu ila as-salati kaffaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat yang 5 waktu adalah seperti sungai yang tergenang ala babi ahadikum, di depan pintu rumah seorang di antara kamu, yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa lailatin khamsa marratin, di mana ia berenang di sungai itu di setiap siang dan malam sebanyak 5 kali. Perumpamaan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu sama seperti perumpamaan sungai yang tergenang di depan pintu rumah kita. Setiap hari kita berenang 5 kali sehari semalam di sungai tersebut. Afatarawna dzalika yubqi alaihi min daranihi syai'a, apakah menurut kalian perbuatannya itu akan menyisakan atasnya daripada kotorannya sedikit pun? Kalau setiap hari mandi dalam sehari semalam itu 5 kali, kira-kira ada enggak kotoran yang tersisa di pada badannya itu? Qalu, mereka para sahabat menjawab, la, tidak mungkin. Tidak mungkin ya Rasulullah. Kalau ada orang punya sungai di depan rumahnya, setiap hari, setiap malam dia berenang di sungai tersebut sebanyak 5 kali, tentu badannya akan bersih dan tidak ada kotoran yang tersisa. Orang kita aja biasanya mandi setiap bangun tidur, yaitu pagi dan sore setelah bekerja menjelang malam. Itu kita sudah merasa bersih badan kita. Apalagi kalau mandinya itu 5 kali dalam sehari semalam. Tentu di tubuh kita akan bersih dan tidak ada menyisakan kotoran. Nah, begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu itu dapat menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan. Jadi, ketika kita melaksanakan salat subuh, barangkali kita ada melakukan dosa-dosa di malam hari, maka dosa-dosa itu diampuni dengan berkat salat subuh. Dan ketika kita melaksanakan salat zuhur, antara waktu subuh ke waktu zuhur itu berjam-jam kita ada di dalam pekerjaan kita atau di dalam aktivitas kita, sehingga kita tidak akan luput daripada dosa-dosa dan kesalahan. Lalu kita laksanakan salat zuhur, maka dosa-dosa itu akan dihapus. Begitu pula setelah salat zuhur, mungkin kita banyak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan dosa-dosa, dosa mata, dosa telinga, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Lalu kemudian dikumandangkan adzan asar dan kita pun melaksanakan salat asar, dosa-dosa itu kembali dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai masuk waktu isya, kita laksanakan salat isya, maka dosa-dosa yang kita lakukan sebelum salat isya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam itu kita tidur dalam keadaan tidak berdosa, bersih. Karena di dalam hadis lain di sini disebutkan waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila as-salati kaffaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabairu. Dari salat kepada salat berikutnya itu adalah penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya seperti yang tadi dijelaskan, setelah sholat subuh kita beraktivitas, ada yang pergi ke toko, ada yang pergi ke kebun, ada yang pergi ke laut,
ada yang pergi ke sawah dan lain sebagainya. Mungkin di situ kita terlibat dengan dosa-dosa. Maka ketika masuk waktu zuhur, kita tunaikan sholat zuhur. Antara sholat subuh ke sholat zuhur kita laksanakan, itu dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di sela-selanya. Idza jutunibatil kabair, tentunya apabila dosa-dosa besar itu dihindari. Jadi yang dimaksud dosa-dosa dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar lain lagi. Kalau dosa-dosa besar itu harus dihapus dengan taubatan nasuha. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waqtu as-salati yaqul qumu ila narikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu apabila hadir atau masuk waktu salat yaqul, beliau berkata, qumu ila narikum allati awqadtumuha. Ayo bangun kalian, datangi api-api kalian yang telah kalian nyalakan itu. Fa'atfi'uha, lalu padamkanlah ia. Apa maksud perkataan beliau tersebut? Yuridu bin nar, beliau menghendaki dengan perkataannya api yang kalian nyalakan itu adalah az-dzunub, dosa-dosa. Berdirilah, datangi api-api yang kalian nyalakan. Maksudnya berdirilah, hadapi dosa-dosa yang kalian perbuat itu, dan padamkanlah dengan air. Maksudnya padamkanlah dengan air bagaimana? Wa bi itfaiha al-qiyamu ila shalah. Dan yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar dengan memadamkan api-api dosa itu adalah berdiri untuk menuju salat, yakni melaksanakan salat. Jadi dosa-dosa itu umpama api yang kita nyalakan, sementara salat yang kita perbuat itu ibarat air yang akan memadamkan api-api tersebut, sehingga kita tidak punya dosa lagi. Jadi keliru besar jika ada yang beralasan ketika diajak sholat, aku masih belum pantas untuk sholat. Loh, kenapa? Karena aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, diriku ini kotor. Justru ketika kamu merasa banyak dosa, ketika merasa berlumuran dengan noda-noda kesalahan, bawa sembahyang supaya dosa-dosa dan noda-noda kesalahan itu hilang, luntur dari jiwamu. Sudah merasa banyak dosa, kada mau sembahyang, pada bertambah tebal dosanya, pada bertambah rigat. Mobil sudah penuh dengan debu, disuruh basuh, kada usah gen, masih banyak lawan debu lagi. Loh, justru banyak debu itu dibasuh supaya kinclong. Ini justru kada usah gen, banyak debunya lagi. Pas hari ricak dibawa bahaya ke ricak, pada tambah rigat. Rigat debu ditambah rigat licak, pada kada payu dijual. Iya. Makanya mobil-mobil di showroom itu harus mengkilap. Kalau nggak mengkilap nggak ada yang naksir. Ya, dibersihkan dikit supaya kelihatan baru. Mobil aja supaya laku harus dibersihkan. Begitu juga jiwa dan raga kita ini supaya laku di hadapan Allah, supaya dipandang oleh Allah, bersihkanlah dengan air salat. Karena air salat itu dapat melunturkan dosa-dosa kita dan dapat memadamkan api-api kesalahan kita. Itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, setiap masuk waktu salat beliau selalu berseru di hadapan para sahabat-sahabatnya, ayo kalian berdiri, datangi api-api yang kalian nyalakan itu dan padamkanlah ia, yakni dengan salat. Fa innahu, maka sesungguhnya al-qiyamu ila shalah, berdiri menunaikan salat, mukaffirun lis-sayyi'at,
itu dapat menghapus bagi dosa-dosa dan kesalahan, wa mudhibun laha, dan melenyapkan baginya kesalahan-kesalahan tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat di dua sisi waktu siang. Dua sisi waktu siang ya subuh, zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan di waktu daripada waktu malam, ya maghrib dan isya. Laksanakan itu, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiat, dapat melenyapkan kejahatan-kejahatan. Dzalika dzikra, yang demikian itu adalah peringatan. Bagi siapa? Lidzakirin, bagi orang yang mau mengingatnya. Perintah Allah ini, dirikan salat. Kapan ya Allah kami disuruh untuk salat? Tarafayn nahar, di dua sisi siang, mulai subuh, zuhur sampai asar. Terus kapan lagi ya Allah? Wa zulatan minal lail, di waktu malam, maghrib dan isya. Perintah dari siapa? Dari Allah ini. Tujuannya, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yakni salat yang kita lakukan tadi, itu adalah kebaikan, dapat melenyapkan as-sayyiat, kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan yang pernah kita perbuat. Dan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mau mengingat. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatnya. Yang kadang pun tidak peduli dia, bahkan dia tidak pernah merasa bersalah ketika tidak sholat, wal'iyadzubillah. Padahal sholat ini adalah yang paling inti dalam ajaran Islam. Sehingga apabila ada orang kafir ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Islam, pasti yang pertama kali dijawab olehnya, mereka setiap hari melaksanakan sholat. Karena itu yang sangat menonjol, sehingga sholat itu menjadi simbol utama orang-orang Islam. Karena hanya ini yang dimiliki oleh orang Islam dan tidak dimiliki oleh orang lain serta agama lain. Kalau bersedekah, agama lain juga bersedekah. Kalau berpuasa, agama lain itu orang-orang Hindu setiap hari raya Nyepi, mereka juga puasa. Tapi kalau sholat, hanya orang Islam melakukannya. Sehingga sholat adalah ciri khas orang-orang Muslim. Sudah masuk isya. Azan dulu, azan. Gumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada anna hadhihi al-ayata nazalat fi rajulin asaba min imra'atin ma duna zina. Dan sungguh telah datang riwayat anna hadhihi al-ayata, bahwasanya ayat ini, ayat yang tadi disebutkan, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ayat yang Allah memerintahkan untuk mendirikan salat di siang dan di malam hari, sesungguhnya kebaikan dapat melenyapkan kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat, mau mengambilnya. Itu turun, nazalat turun fi rajulin, pada seorang lelaki. Ini kita berbicara tentang asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebab ayat itu turun kepada Nabi? Katanya disebutkan ada seorang lelaki asaba min imra'atin madunaz zina. Dia telah mencumbu seorang wanita
tapi tidak sampai berzina. Ya mungkin menciumnya atau memeluknya, tapi tidak sampai berzina. Wajaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lelaki itu pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu, ia meminta kepada Nabi, an yuqima alaihi al-hadda, agar Nabi menegakkan hukuman atasnya. Rupanya lelaki itu menyesali perbuatannya setelah ia mencumbu wanita yang tidak halal tersebut. Kalau istrinya enggak apa-apa, ini bukan istrinya. Dia menyesal. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi menghukumnya, menegakkan hukuman atasnya. Falam yarudda alaihi, maka Nabi tidak menjawabnya, hatta uqimatis shalah, sehingga didirikanlah salat sampai qomat dan sembahyang. Falamma faragha alaihi ssalatu wassalamu min salatihi, maka ketika Rasulullah selesai daripada salatnya sallallahu alaihi wasallam, istahdarahu, Nabi meminta agar dihadirkan lelaki yang tadi minta diberi hukuman karena menyesali perbuatannya ketika mencumbu seorang wanita yang tidak halal, tapi dia tidak sampai berzina. Suruh dia kemari, kata Nabi. Ketika lelaki itu datang hadir menghadapi Nabi setelah sembahyang, faqara'a alaihi hadhil ayata, maka Nabi pun membacakan atas laki-laki itu akan ayat ini. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Setelah dibacakan ayat itu, senang laki-laki tadi. Berarti kesalahan-kesalahan yang baru saja saya lakukan, mencumbu wanita yang tidak halal itu, dihapus oleh Allah berkat salat yang tadi saya lakukan. Akhirnya faqala ar-rajulu, maka lelaki itu berkata, hadza li khassatan am lin nasi 'ammatan, apakah ini untuk saya secara khusus wahai Rasul, ataukah untuk manusia secara umum? Artinya saya tadi melakukan kesalahan lalu ikut sholat bersamamu, kesalahan saya tadi dihapus. Apakah itu untuk saya khusus atau untuk siapa saja di antara umatmu yang melakukan kesalahan seperti itu, dosanya akan diampuni? Qala, maka Nabi menjawab, bal huwa linnasi 'ammatan, bahkan itu semua berlaku linnas, bagi manusia, ammatan, secara umum, bukan hanya kamu saja yang mendapatkan keuntungan seperti itu, tetapi semua manusia dari kalangan umatku, jika ia melakukan dosa dan kesalahan lalu kemudian ia sholat, minta ampun dan bertobat, maka dosa-dosanya itu akan dihapuskan. Oh, ternyata ini bukan hanya untuk dia semata, melainkan ayat tersebut adalah kabar gembira untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa-dosa kecil lalu sembahyang, dihapus. Qultu, saya kata Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengomentari tentang riwayat tadi. Saya katakan, kata beliau, wa fihi, dan padanya hadis ini dalilun, ada dalil, ala anna as-saghaira, bahwasanya dosa-dosa kecil, minas sayyiat, daripada kesalahan-kesalahan, tukaffaru, dapat dihapus bis salawati, dengan salat, wa ghairiha, dan yang lainnya, minal hasanat, daripada kebaikan-kebaikan. Ini dalil menunjukkan, hadits ini menunjukkan dalil bahwa dosa-dosa kecil itu dapat dihapus dengan sholat dan amal-amal kebaikan lainnya. Makanya
Di dalam hadis riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikut sertakanlah kejahatan dan kesalahan itu dengan melakukan kebaikan. Tentu kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, berusahalah untuk meralatnya kembali dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapus kejahatan-kejahatan kita dahulu. Mungkin dulu kita termasuk orang yang lalai. Mungkin dulu kita termasuk orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Lalu pada malam hari ini, malam Rebu, duduk di majelis taklim, ini adalah hasanat, kebaikan. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hasanat yang kita lakukan pada malam hari ini. Apalagi nanti dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Insya Allah sangat sempurna, tidak ada yang kurang. Maka dosa-dosa dan kesalahan yang dulu kita berbuat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa taubatu minha, dan bertaubat darinya, maksud saya as-saghaira, itu dosa-dosa kecil, ma'adzalika, bersamaan dengan itu melaksanakan salat dan amal-amal kebaikan yang lainnya, atammu, lebih sempurna, wa ahwatu, dan lebih hati-hati. Artinya di samping setelah melakukan kesalahan itu lalu kita menyesal dan menyadarinya, kita sholat, kita melakukan amal kebajikan lainnya disertai dengan bertaubat pula. Itu lebih sempurna lagi. Ya, walaupun sholat tadi sudah menghapus kesalahan kita, walaupun kebaikan-kebaikan lain, duduk di majelis taklim, menuntut ilmu agama, itu menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu tadi. Tetapi jikalau dilanjutkan dengan bertaubat kepada Allah, itu lebih sempurna dan lebih hati-hati. At-taibu min dzanbihi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Ahli maksiat itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, dia menyesali segala perbuatannya selama ini. Itu bersih dari dosa. Dan pada saat itu dia menjadi kekasih Allah. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Berarti pelaku maksiat yang bertaubat kepada Allah, dia menangisi dosa-dosa dan kesalahannya, pada saat itu dia menjadi kekasih Allah. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Pada saat itu ketika dia beristighfar, ketika dia mengaji, ketika dia sholat, bisa jadi lebih afdal daripada yang ahli ibadat. Kenapa? Karena ahli ibadat ini kadang ketika dia sholat, karena sudah keseringan, dia merasa sudah hebat, merasa ada yang diandalkan. Kan saya rajin sholat, kan saya rajin baca Quran. Orang yang banyak amalnya itu kadang merasa ada yang diandalkan. Tapi kalau pelaku maksiat ketika bertaubat kepada Allah, apa yang diandalkan? Tidak ada yang diandalkan selain hanya besar harapannya kepada Allah. Ar-raja, hanya memiliki harapan kepada Allah agar Allah sudi mengampuni dosa-dosanya. Sehingga orang yang banyak dosa dan maksiat ketika taubat kepada Allah, amal ibadahnya bisa jadi mengungguli amal ibadah orang yang ahli ibadat. Karena orang yang ahli ibadat itu ada yang diandalkan. Tapi kalau pelaku maksiat, dia tidak mengandalkan apa-apa, hanya yang diandalkan harapannya kepada Allah agar Allah ampuni dosanya. Yang diandalkannya hanya rahmat Allah, murni Allah Ta'ala saja, bukan yang lainnya. Ini kadangkala lebih ampuh daripada ahli ibadat. Makanya kalau melihat pelaku maksiat itu didoakan, jangan dicela. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Barangkali dia menjadi lebih afdal daripada kamu setelah dia bertobat. Syekh Abdul Qadir Jilani suatu saat melihat ada orang mabuk dan orang itu jatuh
Ketika jatuh, Syekh Abdul Qadir Jilani mendekatinya dan memandang ke arahnya. Tiba-tiba orang itu melihat ke atas, ada Syekh Abdul Qadir Jilani di depannya. Dia sedang terkapar di atas tanah. Maka dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Syekh Abdul Qadir Jilani langsung melotot mandangnya. "Naam, Allah maha kuasa." Diulanginya lagi yang kedua kalinya. "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Mulai raut wajah Syekh Abdul Qadir Jilani tambah berubah pucat. Tubuhnya gemetaran. Iya, Allah maha kuasa. Diulangi lagi oleh si pemabuk ini. "Ya Abdul Qadir," yang ketiga kalinya. "Alaihissallahu biqadir?" Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Kali ini Syekh Abdul Qadir Jilani tidak sanggup menahan diri hingga jatuh pingsan radhiyallahu anhu arda. Maka digotong oleh murid-muridnya ke rumah. Setelah beliau sadar, mereka pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai Syekh?" Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan, "Tahu enggak, ketika si pemabuk itu mengatakan kepada saya untuk yang pertama kalinya, 'Wahai Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?' Bukankah Allah itu maha kuasa?" Di dalam hatinya tahu enggak, dia mengatakan, "Bukankah Allah itu maha kuasa mengampuni dosa-dosa saya?" Makanya saya jawab, "Naam, iya, Allah maha kuasa, maksudnya mengampuni dosa-dosa kamu." Kemudian yang kedua kalinya dia mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Ta'ala maha kuasa?" Maksudnya di dalam hati, "Bukankah Allah maha kuasa menjadikan aku seperti kamu?" Ya saya jawab, kata Syekh Abdul Qadir, "Ya, Allah maha kuasa. Tapi waktu itu aku pucat. Aku takut," kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang ketiga kalinya dia mengatakan lagi, "Alaihissallahu biqadir?" Bukankah Allah maha kuasa? Aku tahu isi hatinya. Maksudnya adalah, bukankah Allah maha kuasa untuk menjadikan kamu seperti saya, pemabuk. Nah, di saat itulah saya tidak tahan dan saya pun jatuh pingsan. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani memahami bahasa orang tersebut tidak seperti kita memahaminya. Kita orang awam memahaminya seolah-olah kalimat itu tidak ada bedanya, sama saja, hanya diulang-ulangi 3 kali. Ternyata setiap kali ada makna tersendiri. Makna pertama, makna kedua, dan makna ketiga itu beda-beda. Hanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang memahaminya. Makanya beliau jatuh pingsan. Betul, Allah maha kuasa. Bisa saja Allah jadikan saya seperti kamu. Yang tadinya ahli ibadat, di ujung-ujungnya akhir hayatnya malah jadi orang bejat. Bisa jadi. Itu aku takut, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, makanya aku pingsan radhiyallahu anhu. Beliau lain lagi memahami bahasa orang itu. Kalau kita mungkin ya itu-itu aja. Apa bedanya? Kalimatnya cuma ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir. 3 kali itu aja diulang-ulangi. Ternyata maknanya beda-beda. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu maknanya. Pas dijelaskan baru murid-muridnya paham. Murid-muridnya pun akhirnya ikut ketakutan. Kalau orang Syekh Abdul Qadir Jilani ini sehebat beliau saja tidak menutup kemungkinan bisa jadi seperti dia, apalagi kami. Begitu, mereka tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Makanya jangan memandang pelaku maksiat itu dengan pandangan benci, tapi doakan. Siapa tahu kalau dia bertobat dia lebih afdol daripada kita. Didoakan begitu. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kembali kepada Allah. Gitu saja. Siapa tahu di antara sekian banyak doa kamu itu ada yang dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia jadi orang baik. Kan begitu. Qultu, dan aku katakan lagi, kata Imam Abdullah Al-Haddad, wala hadda 'ala ar-rajuli fima asabahu minal mar'ati duna zina. Sebenarnya tidak ada hukuman khusus atas lelaki itu fima asabahu, pada apa yang telah ia lakukan minal mar'ah, daripada wanita itu. Duna zina, yaitu tidak sampai berzina. Sebenarnya tidak ada had. Had itu, hukuman itu hanya berlaku kepada orang berzina, yaitu dicambuk 100 kali dan diucilkan dari kampung halaman selama 1 tahun.
Itu kalau si penzina belum pernah menikah. Dan jikalau si penzina itu sudah pernah menikah, maka tidak cukup hanya dicambuk 100 kali dan diucilkan dari kampung halaman selama setahun, melainkan dia diikat di tepi jalan dan dirajam. Apa itu rajam? Dilempari dengan batu sampai mati, biar menjadi pelajaran bagi yang lain, sehingga yang lain tidak mau melakukan perzinahan. Itu kan hukumnya. Tapi kalau orang tidak sampai berzina, hanya bercumbu rayu saja, dia berdosa dan dia tidak sampai di had. Itu namanya had. Nah, kalau hanya sekedar disanksi mungkinlah, tapi kalau dihukum secara had tidak. Karena had itu hanya berlaku kepada penzina. Lelaki tadi tidak sampai berzina, dunaz zina, tidak sampai berzina, hanya saja dia bercumbu rayu. Maka hukumannya hanya sanksi dari imam. Terserah imam, apa kira-kira sanksi yang akan membuat dia jera. Sanksi yang berefek jera kepadanya apa kira-kira? Apakah dikurung selama sekian bulan misalnya, ataukah dicambuk tapi tidak sampai 40 kali misalnya? Itu hakim atau imam yang akan menentukan. Ya. Tapi kenapa laki-laki itu meminta untuk diberikan sanksi? Padahal la hadda, tidak ada hukuman had atas lelaki pada apa yang ia lakukan kepada wanita tadi yang tidak sampai berzina, minal qublah, hanya sekedar mencium, wal lamsi, dan menyentuh, wa nahwi dzalik, dan seumpama itu. Kenapa dia tadi minta didirikan had padahal bukan zina? Kata beliau, walakinnahu, itu terjadi, tetapi itu terjadi. Kenapa dia tetap meminta kepada Nabi untuk didirikan had? Walakinnahu, tetapi dia, lelaki tadi, hasiba, mengira, anna alaihi bidzalika haddan, bahwasanya wajib atasnya pada perbuatannya itu had, hukuman seperti zina. Padahal tidak, karena laki-laki itu tidak tahu. Setelah dia tahu bahwa itu tidak sampai di had, tetapi cukup dengan bertobat dan tidak kembali mengulanginya lagi, maka dosa-dosanya tersebut dihapus. Nah, ini adalah ketidakpahaman lelaki tersebut. Makanya minta kepada Nabi untuk didirikan had, padahal tidak sampai di had, karena dia tidak berzina, hanya bercumbu saja, tetapi itu juga tetap dosa dan haram, hanya saja tidak sampai di had. Cukup dengan bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Jadi begitu keterangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dimungkinkan lelaki ini tidak tahu hukum agama, sehingga dia minta untuk didirikan had sebagaimana pelaku perzinahan. Padahal tidak sampai seperti itu. Cukup mungkin dihukum oleh hakim dengan kebijakannya, entah dipenjara atau dipukul beberapa kali, tidak sampai 40 kali, atau didenda dengan uang, atau apa saja yang membuat dia jera sehingga tidak melakukannya lagi. Setelah itu dia cukup bertobat kepada Allah, melakukan amal-amal yang baik, sembahyang 5 waktu, dan tidak lagi mengulanginya. Maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Wa minal muhafazati 'alas salati wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jamaati. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang di antara memelihara salat dan mendirikannya dengan sempurna adalah melaksanakannya terus-menerus secara berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya di majelis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari, memelihara salat 5 waktu, tidak mengabaikan dan meninggalkannya dengan istiqamah, sehingga segala dosa-dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing, menuntun hati kita untuk terus-menerus gemar menuntut ilmu agama dan diberinya taufik untuk dapat mengamalkannya.
آمين اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نعظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.